Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aturan rantai. Jadi di sini kenapa dinamakan aturan rantai? Karena untuk mencari turunan, pertama kita bisa menggunakan konsep turunan berantai. Jadi ada hubungan antara suatu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Jadi seperti rantai begitu ya, saling terkait. Jadi di sini misalkan kita yang pertama yaitu memiliki Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Kita lihat ini saling berantai. Y itu adalah fungsi dari U, sedangkan U itu adalah fungsi dari X. Jadi Y sama dengan FU, berarti di sini dalam fungsi Y itu ada U-nya, variabel U. Sedangkan U sama dengan GX, artinya dari fungsi U itu kita memiliki variabel X. Jadi ketika kita memiliki dy per du untuk Y dan du per dx untuk U sama dengan gx, maka kita bisa mencari dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Begitu. Nah, sekarang bila rantainya semakin panjang, misalkan Y sama dengan FU. Di sini adalah Y fungsi dari variabel U. Lalu kita memiliki U sama dengan GV. Lalu V sendiri adalah HX. Sehingga kita memiliki 3 rantai begitu ya. Nah, jika dy per du, du per dv, dan dv per dx kita ketahui, maka kita dapat mencari dy per dx. Yaitu dengan mengalihkan dy per du dikalikan du per dv, lalu dikalikan dv per dx. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh soal ya. Oke, contoh yang pertama, misalkan kita diminta mencari dy per dx dari y sama dengan sin x kuadrat plus 1. Di sini kita lihat bahwa dy per dx itu adalah turunan pertama dari y sama dengan sin x kuadrat plus 1 ya. Maka untuk menjawab ini, kita bisa ubah dulu, misalkan bahwa kita memiliki fungsi dalam dari sinus itu adalah U. Jadi kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi fungsi dalamnya kita misalkan. Sehingga kita memperoleh bahwa Y itu sama dengan sin U. Betul ya? Jadi kita misalkan X kuadrat plus 1-nya sama dengan U, maka Y sama dengan sin U. Nah, maka di sini kita bisa mencari turunan pertama. Ini karena U sama dengan X kuadrat plus 1, artinya U itu memiliki fungsi dari X. Jadi kita punya du per dx. Jadi turunan dari fungsi U ya, jadi U aksen terhadap X gitu ya. Jadi X kuadrat plus 1, maka kita turunkan menjadi 2X. Selanjutnya, Y sama dengan sin U. Maka kita punya dy per du. Karena di sini fungsi Y itu memiliki variabelnya adalah U. Sehingga dy per du. Turunan dari sin U itu adalah cos ya, cos U. Gitu. Nah, oke, sama ya. Sehingga kita memiliki aturan rantai yang ditanyakan itu adalah dy per dx. Jadi yang ditanya adalah dy per dx seperti ini. Kita bisa gunakan. Jadi dy per dx yang kita minta itu kita bisa hasilkan dari dy per du dikalikan du per dx. Nah, dy per du sudah kita dapat yaitu sama dengan cos u. Sedangkan du per dx itu adalah 2x. Jadi kita bisa tuliskan bahwa cos U dikalikan 2X ya. Nah, selanjutnya U-nya kita ubah, dikembalikan ke pemisalan awal, yaitu U sama dengan X kuadrat plus 1. Sehingga dihasilkan
cos X kuadrat plus 1 dikalikan 2X. Jadi hasil turunan yang diminta itu dikembalikan lagi ke variabel X. Karena apa? Karena variabel U itu adalah untuk membantu. Sehingga kita dapat mencari turunan dengan menggunakan fungsi yang berantai. Seperti itu. Nah, dari cos X kuadrat plus 1 dikalikan 2X, kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi 2X dikalikan cos X kuadrat plus 1. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Kita diminta mencari turunan dy per dx-nya dari y sama dengan sin pangkat 4 x pangkat 3 plus 5. Jadi ini tuh bisa kita tuliskan bahwa y itu sama dengan sin x pangkat 3 plus 5. Nah, keseluruhan ini dipangkatkan 4. Begitu ya, jadi cara membacanya kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana mencari turunan pertama dari fungsi ini? Kita memiliki dua buah cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan aturan rantai. Dan yang kedua nanti kita bisa menggunakan cara langsung, begitu ya. Oke, yang pertama kita lihat bahwa kita misalkan dulu bagian yang paling dalam. Misalkan kita tulis menjadi V. Jadi ini bagian dalamnya, ini kita misalkan menjadi V. Atau yang ini ya, kita jadikan V. Sehingga kita punya V sama dengan X pangkat 3 plus 5. Nah, maka kita bisa mencari turunannya, yaitu dV per dx. Kenapa? Karena dari fungsi V ini kita mempunyai variabel X ya, jadi dV per dx. Jadi di sini X pangkat 3 plus 5 turunannya adalah 3X kuadrat. Nah, selanjutnya kita semakin keluar. V tadi itu diapakan? Ternyata dia dioperasikan sebagai fungsi di dalam dari fungsi sinus. Sehingga kita bisa misalkan bahwa keseluruhan ini, jadi di sini adalah sin V, itu adalah U. Jadi U di sini adalah sin V. Nah, jadi kita bisa mencari turunan du per dv. Karena fungsi u itu memiliki variabel v gitu ya. Jadi du per dv. Turunan dari sin v itu adalah cos v. Nah, jika kita lanjutkan, v sendiri itu adalah x pangkat 3 plus 5. Maka kita bisa ubah menjadi cos x pangkat 3 plus 5. Oke, selanjutnya kita keluar lagi. Ini belum selesai karena baru sin x pangkat 3 plus 5. Nah, sedangkan yang diminta dalam y itu adalah sin x pangkat 3 plus 5-nya dipangkatkan 4. Maka kita perluas lagi. Itu menjadi y sama dengan u dipangkatkan 4. Di mana u itu adalah sin v. Jadi sin v dipangkatkan 4. Gitu ya. Maka kita bisa memperoleh dy per du. Turunan dari u pangkat 4 itu adalah 4u pangkat 3. Sehingga kita bisa tuliskan 4, u-nya itu adalah cos x pangkat 3 ditambah 5. Kemudian dipangkatkan 3 gitu ya. Jadi 4 sin pangkat 3, x pangkat 3 plus 5. Begitu. Nah, sehingga hasil akhirnya dari turunan fungsi y sama dengan sin pangkat 4x pangkat 3 plus 5 ini adalah dy per dx. Kita bisa gunakan aturan rantai. Di sini adalah dy per du, dilanjutkan du per dv, dilanjutkan dv per dx. Dikalikan begitu ya. Maka kita hasilkan ini adalah 12x kuadrat dikalikan sin pangkat 3 x pangkat 3 plus 5 dikalikan cos x pangkat 3 plus 5. Ini diperoleh dari mana? Kita lihat bahwa dy per du itu adalah yang ini. Jadi saya bisa tuliskan di sini adalah 4
sin pangkat 3 dari X pangkat 3 plus 5. Lalu DU per dV itu adalah cos X pangkat 3 ditambah 5. Yang ini ya. Lalu dV per dx itu adalah 3x kuadrat. Sehingga jika dirapihkan dia menjadi seperti ini ya. Jadi 4 dikalikan 3 jadi 12, lalu x kuadratnya ke depan, dilanjutkan dengan sin pangkat 3, x pangkat 3 plus 5, lalu dikalikan cos x pangkat 3 plus 5. Seperti itu. Ini dengan menggunakan aturan rantai. Nah, bisa juga kita selesaikan dengan cara langsung. Yaitu dengan kita melihat fungsinya Y sama dengan sin pangkat 4 X pangkat 3 plus 5. Ini tuh kita bisa lihat, kita bisa ubah bentuknya seperti ini ya. Tadi saya sudah tuliskan. Jadi sin X pangkat 3 ditambah 5-nya dipangkatkan 4. Maka dengan aturan polinom, pangkat itu kan turun ke depan ya, jadi koefisien. Lalu pangkatnya berkurang 1. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 4, jadi 4-nya ini turun ke depan. Lalu sin X pangkat 3 plus 5, pangkatnya turun dari 4 menjadi 3. Ini pangkatnya kurang 1. Lalu kita kalikan dengan turunan dalam dari sin X pangkat 3 plus 5. Turunan dalam dari sin itu adalah cos. Nah, cos X pangkat 3 plus 5. Turunan dalam lagi yaitu X pangkat 3 plus 5 diturunkan lagi menjadi 3x kuadrat. Jadi kita turunkan dengan aturan polinom, lalu jangan lupa dikalikan dengan turunan dalamnya. Begitu. Lalu kita rapihkan, kita sederhanakan, maka hasilnya sama dengan yang dihasilkan dari cara aturan rantai.